Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maula Nada Munte dengan NIM 0302242034 dari Prodi Pendidikan Bahasa Arab Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang metode filsafat. Istilah metode berasal dari bahasa Yunani, yaitu metodos, yang memiliki kata samping depan yaitu meta. Meta sendiri memiliki 4 arti, yaitu melalui, menuju, mengikuti, dan sesudah. Sedangkan untuk kata yang kedua yaitu hodos. Hodos memiliki arti jalan atau perjalanan, cara, dan arah. Nah, sehingga dapat disimpulkan bahwa istilah metodos berarti penelitian, metode ilmiah, hipotesa ilmiah, dan uraian ilmiah. Nah, ada seorang filsafat yang bernama Jan Hendrik Rapar telah memberikan pendapatnya tentang metode filsafat, yaitu seperti ini. Nah, dari pendapat beliau, saya menyimpulkan bahwa disiplin ilmu filsafat memiliki metode sendiri. Akan tetapi, filsafat sesungguhnya tidak memiliki metode tunggal yang digunakan oleh filsuf dari zaman dahulu hingga saat ini. Akan tetapi, metode filsafat yang digunakan oleh filsuf merupakan hasil dari cara berpikir mereka sendiri. Maka, tidak berlebihan jika kita katakan seberapa banyak jumlah metode filsafat, sebanyak itulah jumlah filsuf yang menggunakannya. Bahkan, walaupun dengan metode filsafat yang sama, yaitu metode filsafat kritis, bisa saja terjadi perbedaan pendapat antara guru dan muridnya, seperti halnya Plato dan Aristoteles. Nah, setelah kita mengetahui istilah metode filsafat dan perinciannya, kita masuk ke dalam bagian metode-metode filsafat beserta filsuf yang mengembangkannya. Yang pertama adalah metode filsafat kritis yang dikembangkan oleh filsuf Plato dan Socrates. Yang kedua adalah metode filsafat skolastik yang dikembangkan oleh filsuf Anton Becker dan Thomas Aquinas. Yang ketiga adalah metode filsafat intuitif yang dikembangkan oleh filsuf Plotinus dan Henry Bergson. Untuk yang keempat adalah metode filsafat empiris yang dikembangkan oleh David Hume. Dan yang terakhir adalah metode filsafat skeptis yang dikembangkan oleh filsuf René Descartes. Nah, untuk metode pertama yaitu metode filsafat kritis. Metode filsafat kritis merupakan metode yang menggunakan cara berpikir dengan mempertanyakan segala sesuatu hal untuk mencari solusi. Walaupun tidak selalu kita mendapatkan solusi atau jawaban dari masalah ataupun problema yang kita kritisi. Bahkan dengan menggunakan metode kritis akan menimbulkan lebih banyak pertanyaan baru, sehingga kita lebih yang namanya semangat ataupun lebih menimbulkan rasa ingin lebih tahu untuk kedepannya, bahkan untuk sesuatu yang tidak nampak. Selanjutnya, metode filsafat skolastik. Metode filsafat skolastik sering disebut sebagai metode sintesis deduktif yang mengacu kepada definisi atau prinsip-prinsip. Metode ini sering atau dikaitkan erat dengan metode-metode untuk mengajar. Kemudian kita masuk kepada metode filsafat intuitif. Metode filsafat intuitif merupakan cara berpikir dengan menganggap simbol-simbol ataupun peristiwa-peristiwa yang janggal sebagai sesuatu penerangan yang tak nampak. Selanjutnya ialah metode filsafat empiris. Nah, ada pepatah yang mengatakan experience is the best teacher, yang artinya pengalaman adalah guru yang terbaik.
Metode empiris menyajikan bahwa pengalaman merupakan sumber kebenaran. Baiklah, untuk metode filsafat yang terakhir adalah skeptis. Metode ini menggunakan rasa ragu atau kecurigaan untuk dijadikan asas berpikir untuk memahami suatu permasalahan ataupun untuk menanggapi pertanyaan-pertanyaan yang ada di kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa cara berpikir para filsuf dalam menemukan suatu pengetahuan yang belum mereka ketahui akan menghasilkan metode filsafat. Karena setiap metode memiliki pendekatan dan tujuan yang berbeda. Akan tetapi semuanya berkolaborasi untuk menjawab pertanyaan mendasar tentang eksistensi, pengetahuan, dan nilai. Pada akhirnya, filsafat digunakan untuk berpikir secara ilmiah, yang dimana kita di situ berpikir secara runtut bagaimana langkah ke depannya. Baiklah, mungkin sekian penjelasan tentang metode filsafat. Semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.